Untuk mengobati orang pelit nggak perlu disindir-sindir. Lu pelit amat sama bini, yang ada marah dia. Karena sindir itu seringkali nggak efektif waktu dibully, dinyirin. Kalau ingin mengobati pelit, obati. Bagaimana dia mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana dia meyakini nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tuh kalau ingat sama Allah, dermawan lah dia. Ada sebagian orang itu sengaja tidak puasa Asyura. Dan ketika ditanya, Mas kenapa Anda nggak puasa di tanggal 10 Al-Muharram? Tenang aja, kemarin aku udah ngaji bahwa puasa ini menghapuskan dosa 1 tahun ini. Dan saya sudah puasa Arafah bulan lalu. Puasa Arafah kan menggugurkan dosa setahun ke belakang dan setahun ke depan. Sedangkan Asyura setahun ke belakang aja. Buat apa lagi kita puasa Asyura? Ini adalah permainan dari syaitan agar kita tidak semangat beribadah. Tidak ada yang tahu kalau kita puasa Arafah, puasa kita diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan pahala kalau diterima. Kalau enggak gimana? Dan yang kedua, kalau diterima, emangnya sempurna? Kita tahu puasa yang sempurna adalah mempuasakan mata, mempuasakan telinga, mempuasakan lisan. Belum lagi makom tertinggi kata Al-Imam Ibnu Qudamah bermain dengan puasa hati terhadap virus-virus hati. Siapa yang bisa demikian secara 100%? Sebuah hal yang sangat sulit. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, jangan sampai kita terjebak dengan tipu daya iblis. Kalau dunia orang bisa semangat, kenapa di akhirat kita nggak semangat? Ustadz, boleh nggak kita sholat jenazah di kuburan? Hukum asal sholat di kuburan haram. Ya, sebagian ulama mengatakan haram sholat apapun termasuk sholat jenazah, haram. Tapi yang benar untuk sholat jenazah boleh sholat di kuburan. Kenapa? Karena dalam sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, dan fungsinya mendoakan mayat. Berbeda dengan kalau kita sholat seperti biasa, ada ruku seakan-akan kita mengagumi si mayat. Kita apalagi sujud seakan-akan sujud kepada si mayat, maka tidak diperbolehkan. Lain halnya sholat jenazah, kita boleh sholat di kuburan. Oleh karena Nabi SAW ketika ada seorang wanita tukang bersih-bersih masjid meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak dikabari. Kata Rasulullah, "Ala adzantumuni, kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku?" Akhirnya Rasulullah SAW pergi ke kuburannya, Rasulullah SAW sholat di situ. Sholat di situ. Tidak mengapa misalnya seorang, saya katakan seorang, dia di luar negeri, tahu-tahu orang tuanya meninggal dunia. Segera dikuburin, nunggu dia lama, 3 hari, 4 hari baru datang. Ketika dia datang ke luar negeri, dia tinggal pergi ke kuburan bapaknya, kuburan ibunya, kemudian dia sholat menghadap kiblat, dia sholatin sholat jenazah dan boleh. Contoh seperti sekarang, ada saudara-saudara kita yang dikuburkan dengan jenazah, protokol jenazah COVID, sehingga tidak semua orang bisa menyolatkan. Hanya sholat cuma beberapa orang, kemudian dikuburkan selesai. Kita nanti kalau COVID sudah selesai, kita boleh datang ke kuburannya. Karena tidak sempat kita sholat jenazah, kita datang ke kuburannya, sholat jenazah. Allahumma. Cuma teman-teman dekat kita ada yang tidak bisa kita sholatkan sekarang. Kita boleh datang ke kuburannya, kita sholatkan, tidak jadi masalah meskipun terlambat ada jeda waktu. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita, saya pribadi untuk kesempatan ini memaksimalkan juga menyebutkan belasungkawa dengan meninggalnya kakanda terhormat, ya, Ustadz yang mulia, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawaz, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Berapa banyak orang yang menganggap kematian beliau biasa saja. Padahal sebenarnya kematian seorang alim, terlepas daripada ada orang yang menganggap beliau bukan seorang alim, maka di mata kami beliau seorang alim yang luar biasa, memiliki karya tulis yang sangat banyak, tegak di atas sunnah, tegar bertahan walaupun diserang sana sini, dan memang betul-betul terlihat orang yang ikhlas dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala karena terlihat daripada efek dakwah. Ya, kalau orang ikhlas, maka efek dakwanya besar. Berapa banyak murid-murid beliau tersebar, berapa banyak dakwah sunnahnya dikenal di tengah masyarakat kita karena tegarnya beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ruh beliau dan diterima seluruh amal-amal solehnya, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, serta juga sahabat beliau yang mulia kakanda Ustadz Abdul Hakim Abdad, hafidhahullah, semoga Allah panjangkan umur beliau di atas ketaatan dan Allah berikan kesabaran karena sahabat dekatnya telah wafat terlebih dahulu. Begitu juga dengan kerabat dan siapapun yang merasa tentunya dekat dengan beliau.
Ini anak muda ada yang main kayak gini, main game kayak gini, main slot. Ini dia nggak paham kalau itu judi. Dia tanam deposit lagi, oh untung nih. Dia senyum-senyum saja kalau saya cerita ini nih. Ada nih anak-anak muda yang hadir nih paham ini kayak gini. Paham cerita ini. Dan senang banget kalau menang. Dek, tunggu aja, tunggu waktu. Tunggu orang tuamu nangis-nangis dulu. Tunggu rumahmu nanti jadi gadean dulu. Ada orang tua sampai gadekan rumah gara-gara anaknya main judi online. Tunggu aja, tunggu ketika itu ada, baru nanti kamu nyesel tuh. Entek semuanya. Allah ingatkan ini benar. Buat saling bermusuhan, buat saling benci, orang tua jadi marah, orang tua jadi bingung, orang tua jadi pusing. Cuma hasrat saja ingin menang. Hasrat ingin dapat duit. Padahal jalan yang salah. Itu jalan haram itu. Kamu bangga dapat duit, kemudian bisa tumbas motor, bisa tumbas mobil, bisa tumbas truk. Itu motor haram, itu mobil haram, itu truk haram, itu bis haram. Itu tidak Allah ridhai. Hanya saja untuk kembali kepada tingkat iman yang pertama sulit. Tidak semudah itu. Saya pernah bilang kalau masih ingat, kalau Bapak Ibu pernah tersentuh sehingga menjadi lebih soleh dan soleha, Masya Allah mungkin seperti sekarang, mungkin karena pernah dengar ceramah masalah surga, masalah neraka misalnya. Kemudian kita tetap istiqomah sampai setahun misalnya. Tahun depan, dia buka pintu dosa. Apa-apalah nonton dulu sedikit, nggak apa-apalah ini dan itu misalnya. Dia buka pintu maksiat. Maka imannya mulai turun. Dan syaitan itu jahat. Dia nggak membiarkan kita buat dosa satu itu saja. Tapi dia akan buka pintu-pintu dosa yang lain. Gitu kan? Seperti itulah. Maka akan terbukalah pintu-pintu dosa ini. Dan akhirnya untuk kembali kepada keimanan yang pertama, dia butuh pendongkrak lebih kuat dari yang awal. Dan biar kita kembali dengar ceramah tentang surga neraka itu tidak bisa lagi menyentuh. Harus sesuatu yang lebih besar daripada itu. Baru bisa kembali kepada ketaatan yang pertama. Oleh karena itu harus dijaga. Harus dijaga. Sebagian ulama mengatakan ketakwaan kepada Allah dan keimanan itu seperti susu yang bersih. Jangan pernah dinodai. Biarkan dia dengan putihnya, bersihnya. Kalau kapan ditaruh setetes racun akan merusaknya. Tinta berwarna akan merusaknya. Merusak warnanya minimal. Gitu kan? Seperti itulah. Kalau ada orang bertakwa kepada Allah SWT lalu dia buka pintu dosa, dia sendiri merasa dirinya sebenarnya seperti orang yang risih dalam melakukan dosa itu di awalnya. Tapi kalau terus melakukannya maka akan hilang perasaan keimanan tersebut dan akhirnya berganti dengan menganggap remehan terhadap maksiat tadi. Orang kaya letih, orang miskin letih. Orang soleh letih, orang toleh jahat juga letih. Orang yang ke masjid letih, orang yang gak ke masjid letih. Jangan pernah berpikir jadi orang soleh itu lebih capek daripada orang gak soleh. Tidak, mereka dicapekkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena Allah katakan, Inna ya ayuhal insan, wahai manusia. Berarti semua manusia pasti melakukan usaha ini. Apa usahanya? Innaka kadihun, engkau sedang berjalan, engkau sedang usaha, engkau sedang beramal ila rabbika kadhan, sampai ketemu Rabbmu kadhan, capekmu enggak berhenti. Sampai kapan? Ila rabbika. Jadi kita kalau sudah sadar bahwasanya yang namanya hidup itu pasti capek, mendingan capek yang ending akhirnya surga atau capek yang akhirnya masuk neraka. Gak ada pilihan kecuali pasti mendingan capek kemudian masuk surga. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih hidup, masih diberikan kesempatan untuk berubah. Kita bertobat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Jangan terlalu kita takut dengan masalah dunia, karena dunia adalah sesuatu yang sirna dan pasti kita tinggalkan. Jangan kita takut dengan dunia, yang kita khawatirkan bagaimana rasa takut kita kepada Allah, dan rasa takut yang harus lebih besar, bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Kalau seseorang mati dengan kondisi apapun, selama Allah ridha, selesai urusan, maka dia pasti bahagia. Masalahnya adalah apakah betul kita ini mendapatkan ridho Allah? Rasulullah SAW sabda, ya, wa ammas sujud, adapun sujud fa aktsiru fihi du'a, perbanyaklah berdoa saat sujud. Faqaminun an yustajaba lakum, maka itu lebih dekat untuk diijabah oleh Allah. Jadi pas kita sujud itu banyakin deh. Dan tidak dikhususkan sujud terakhir aja, Pak, seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Karena tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa
Yang mustajab itu hanya sujud terakhir. Rasulullah mengatakan sujud secara mutlak. Berarti setiap sujud kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai pernikahan, setelah selesai akad nikah, ada satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Selesai akad nikah, ijab qabul, setelah itu ada satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu hendaknya mereka sholat sunnah 2 rakaat. Rasul mengajarkan sholat sunnah 2 rakaat. Suami jadi imam, istri menjadi makmum, sholat sunnah 2 rakaat. Mungkin nikahnya di waktu pagi, mungkin siang, mungkin sore, mungkin malam. Yang jelas insya Allah tidak waktu subuh. Selesai akad nikah, dianjurkan, atau mungkin setelah walimah, setelah pesta, dianjurkan mereka sholat sunnah 2 rakaat. Setelah selesai sholat, kemudian suami meletakkan telapak tangannya di atas ubun-ubun istrinya, dan di situ dia berdoa, minta pertolongan kepada Allah agar Allah jadikan istri menjadi istri yang salehah, dan berlindung kepada Allah dari perbuatan atau perkataan istri yang tidak dia senangi. Puasa Ashura, yaitu puasa di tanggal 10 Al-Muharram, puasa yang sangat prestisius hadirin sekalian. Tidak heran karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah." Aku berharap bahwa Allah menghapuskan dosa kita pada setahun ini dengan kita berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram atau dinamakan puasa Ashura. Jadi pastikan kita berpuasa di tanggal 10 Al-Muharram. Abdullah bin Abbas pernah memberikan informasi kepada kita. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, yaum Ashura." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menjaga, bersungguh-sungguh berpuasa dalam sebuah hari yang beliau utamakan dibanding hari-hari yang lain, dibanding hari ini, kata Ibn Abbas, yaitu hari Ashura. Jadi Nabi SAW sangat menjaga puasa Ashura, dan sampai kelewatan, jangan sampai kebablasan. Saya pernah buat satu ceramah, teman-teman sekalian, judulnya Inilah Hari Emasmu. Karena bagi saya pribadi, setelah saya merenungi kehidupan selama ini berjalan sudah 48 tahun, saya coba renungi perjalanan hidup ini, terus saya melihat, oh ternyata ada satu poin yang sangat mahal nih, yaitu di mana umur kita sebenarnya yang sudah berlalu. Umur kita sebenarnya yang sudah berlalu. Misalnya saya 48 tahun, berarti 48 tahun inilah yang sudah pasti umur saya. Kedepannya saya tidak ada kepastian. Apakah saya masih hidup semenit, 1 jam, 1 hari, nggak tahu. Semoga panjang umur, tapi tetap akhirnya akan meninggal dunia. Nah, umur kita yang sebenarnya yang sudah lewat, yang lalu ini ke depan masih sedikit. Jadi jangan selalu berbangga dengan umur yang belum datang, karena itu belum tentu. Bisa saja hitungan detik di ruangan ini, bukan saya doakan diri saya, tapi bisa saja malaikat maut ada, saya lihat dicabut nyawa saya, jatuh tergeletak, mati. Udah, orang cuma kenang Khalid Basalamah pernah ceramah, selesai. Bapak Ibu juga sama, tidak harus kita sakit kan. Nah, di saat itu penyesalan akan datang kalau amal kita sangat sedikit. Nah, hari ini kalau kita masih hidup kayak sekarang ini, hari emas kita. Kenapa? Karena hari ini kita masih punya peluang untuk menambah amal soleh kalau kita pernah melakukan amal soleh yang lalu, sehingga memberatkan timbangan amal kita hari kiamat. Atau kalau kita punya dosa di masa lalu, saat ini kesempatan taubat. Dan taubat itu sering saya bahasakan di ceramah Bapak Ibu sekalian, betul-betul tiket VIP dari Allah. Hanya istighfar, nangis sama Allah, ya Allah saya nyesal, saya nggak mau ulangi. Hitungan detik, bisa puluhan tahun kesalahan kita dimaafin semuanya. Maksimalkan, karena ini hari emas kita, kita tidak tahu besok kita hidup atau tidak. Maka segera bertobat sebelum terlambat. Sanksi yang paling berat bagi pelaku maksiat adalah sanksi yang tidak terasa dan tidak terlihat oleh matanya. Apa itu ya akhi? Dijadikan hatinya berat untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ketika ia berjalan menuju salat, hatinya terasa berat. Ketika ia mau tahajud, ia pun berat. Ketika ia mau berzikir kepada Allah, lisannya berat, lisannya keluh. Dia lebih senang bernyanyi, dia lebih senang bersyair, dia lebih senang dengan hal-hal yang tidak ada padanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perkara yang sia-sia akibat daripada perbuatan maksiatnya tersebut. Allah jadikan hatinya berat kepada ketaatan. Cukuplah itu ya akhi, sanksi yang berat bagi orang yang melakukan perbuatan maksiat. Hatinya telah kelam, sehingga untuk menuntut ilmu dan duduk di majlis ta'lim pun sangat berat sekali. Di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman adalah kalau mereka
terbiasa melakukan sebuah ibadah secara terus-menerus. Kemudian mereka tidak bisa menjalankan lagi ibadah tersebut karena suatu alasan. Misalnya karena dalam kondisi musafir, atau setelah itu dia sakit, atau seperti yang disebutkan tadi, dulu ada suaminya, sekarang tidak ada lagi suaminya yang bisa mengantar, sehingga tidak bisa menghadiri kajian yang agak jauh misalnya, karena tidak ada mahram ya. Maka di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala adalah orang tersebut akan tetap mendapatkan pahalanya, seperti ketika dahulu dia masih menjalankan ibadah itu. Jadi Allahu Akbar, sekarang dia tidak bisa menjalankan ibadah itu, tapi dia masih dapat pahalanya. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Nabi SAW, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kami melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi SAW berpuasa lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, kita tidak perlu mengucapkan sami Allah liman hamidah. Karena Nabi SAW ketika mengajarkan tentang tata cara salat, Nabi mengatakan, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih." Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia takbir maka takbirlah. Kemudian Nabi berkata, "Wa idza qala sami Allah liman hamidah." Kalau imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu. Maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Nabi tidak berkata ucapkanlah juga sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Tapi Nabi langsung pindah kepada Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini semua datang dalam riwayat ya. Jadi ketika kita jadi makmum, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita cuma angkat tangan sambil berkata Rabbana lakal hamdu. Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah nikmat tubuh yang terdiri dari persendian-persendian. Bahkan di dalam sutra disebutkan setiap manusia memiliki 360 persendian. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Sampai-sampai Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lainnya dengan berbagai jenis redaksi. Di antaranya Nabi SAW berkata kepada para sahabat, setiap pagi, setiap matahari terbit, maka setiap persendian yang dimiliki oleh anak Adam, setiap persendian tubuh kita, maka wajib untuk disedekahi. Maka hal ini terasa berat bagi kaum muslimin. Ya, mereka sampai bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang mampu untuk bersedekah sebanyak itu? Setiap persendian tubuh kita." Maka Nabi SAW menjelaskan, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, berjalan menuju masjid salat adalah sedekah, mengangkatkan barang orang kendaraannya adalah sedekah, dan mencukupi semuanya. Tidak perlu kita hitung-hitung sudah berapa kali sedekah, sudah berapa kali berzikir. Cukup dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha, maka mencukupi semua sedekah tersebut. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, yang pertama adalah yaitu betapa banyaknya dosa seorang manusia. Ketika setiap pagi kita wajib untuk bersedekah 300 lebih sedekah sesuai dengan jumlah persediaan kita, maka seseorang yang dia kurang sedekahnya, kurang dzikirnya, kurang ibadahnya, kurang bersyukurnya, maka dia memproduksi 300 lebih dosa setiap harinya. Maka bisa kita bayangkan betapa banyaknya dosa yang kita produksi setiap harinya.
Maka janganlah kita merasa pede, merasa yakin dosa kita sedikit dan pahala kita banyak. Jangan. Kemudian faedah lainnya, hendaknya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sedih yang dengannya kita bergerak. Maka kita harus jaga kenikmatan ini. Dengan apa? Dengan beribadah. Di antaranya dengan melaksanakan salat duha, dengan kita berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita menjaga kenikmatan tersebut dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Jangan kita bermalas-malasan yang nanti akan merusak seluruh persendian tubuh kita. Final tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengan dengan tanggal 9 pula, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah puasa Asyura, maka melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, Nabi berpuasa Asyura di Mekah, dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Asyura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua, waktu Nabi SAW berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Ma hadzal yaum?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. "Hadza yaumun najjallahu Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada tanggal 10 Muharram. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bersyukur dengan berpuasa kepada Allah sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami orang-orang Islam lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid, kami juga bertauhid. Kalian melakukan kesyirikan. Akhirnya Nabi SAW berpuasa, lebih ditekankan lagi, dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Bahkan tatkala itu puasa hari Asyura hukumnya wajib. Puasa hari Asyura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadan, sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Jadi puasa Asyura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Asyura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? Sunnah. Ini tahapan yang ketiga. Dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadan dan juga berpuasa di hari Asyura. Kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya, di tahun 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya, maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, Tasu'a. Digandingkan dengan tanggal 10, Asyura. Maka Nabi SAW berkata, "La in ishtu ila qabil la asumanna tasi'." Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9 juga bersama tanggal 10. Dan Nabi meninggal dunia, tidak sempat melaksanakannya. Ini namanya sunnah cita-cita Nabi SAW. Nabi ingin melakukannya, dan Nabi tidak sempat melakukannya, tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW, maka kita kerjakan. Oleh karenanya, tahapan yang terakhir, yang final, tahapan keempat, maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10, maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura, yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik, maka dia gandengan dengan tanggal 9 pula, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah
tentang puasa Asyura. Ya. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis tapi hadisnya dhaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 saja. Atau tanggal 10 saja. Sebagian ulama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau tidak bisa tanggal 9 dan 10 maka tanggal 10 saja. Tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12 enggak ada masalah karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram. Ya. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi secara khusus yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Hadirin dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa lebih ditekankan meminta pertolongan kepada Allah di saat sulit? Karena orang-orang musyrikin, orang-orang kufar Quraisy yang Rasulullah diutus ke tengah-tengah mereka saja, ketika mereka betul-betul mendapati kesulitan, mereka lupa dengan sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah di darat. Mereka hanya ingat satu sesembahan saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Mereka ingat kepada Allah di saat kesulitan dan mereka ingin meminta pertolongan, yang mereka pintai tolong adalah Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu kita harus lebih paham bahwasanya meminta pertolongan Allah di saat sulit lebih ditekankan lagi, lebih diharuskan lagi ketimbang meminta pertolongan atau meminta berdoa kepada Allah di saat selain masa-masa sulit. Orang biasanya kalau dalam masa sulit, ia akan ingat orang yang paling dekat dengannya. Biasanya kalau seorang menghadapi kesulitan, contohnya anak kecil. Anak kecil, dia mendapati kesulitan, yang dipanggil adalah ibunya, kakaknya, bapaknya. Begitu pula seorang hamba. Ketika ia ada keyakinan yang mantap dalam hatinya bahwasanya Allah maha dekat terhadap hamba-hambanya, Allah mendengarnya, Allah maha mampu untuk menolongnya, maka di saat-saat sulit seharusnya yang dia ingat adalah Allah Azza wa Jalla. Inilah pentingnya memahami pembahasan istighatsah. Karena ketika seorang lupa kepada Allah di saat-saat sulitnya, maka lebih mudah lagi dia untuk lupa kepada Allah di saat senangnya. Bukankah seperti itu kebiasaan manusia? Ketika enak, nyaman, dalam kondisi yang nyaman, ia mudah lupa kepada Allah. Makanya ketika seorang lupa di masa-masa sulitnya, meminta pertolongan kepada selain Allah di saat-saat sulit tersebut, maka lebih mudah lagi baginya melupakan Allah di masa-masa nyamannya, masa-masa enaknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan berfirman, "Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Rabb kalian, kemudian Rabb kalian mengabulkan, memberikan pertolongan tersebut kepada kalian. Oleh karena itu, bagaimanakah kiranya meminta hukum, meminta pertolongan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Safdah TV. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Singkat cerita atau singkat kajian adalah beragama ini mengikuti apa maunya Allah, bukan mengikuti apa maunya kita. Itulah kata kunci dari apa yang ana sampaikan secara panjang lebar tadi dari awal kajian sampai akhir. Beragama ini mengikuti apa maunya Allah, bukan apa maunya kita. Ketika kita mau, ternyata Allah tidak mau, tinggalkan apa yang kita mau, mengamalkan apa yang Allah mau. Demikian juga ketika kita tidak mau, Allah mau, ikuti apa yang Allah mau, jangan ikuti apa yang kita tidak mau. Ketika kita mau, Allah melarang, tinggalkan.
Ketika kita tidak mau, Allah menyuruh kerjakan. Itulah agama. Agama mengikuti apa maunya Allah. Bukan hanya kita. Bahkan Rasulullah SAW, Rasul kita tersendiri, Nabi kita tercinta, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beragama apa maunya Allah, bukan apa maunya beliau. Berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah katakan, ikuti apa yang kuturunkan kepadamu. Ikuti apa yang kami turunkan kepadamu, hai Rasul. Sampaikan kepada manusia apa yang kami telah turunkan kepadamu. Kerjakan itu. Di dalam Al-Quran, surat Al-An'am, ayat 106. Dan ayat yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Kita cukupkan satu ayat ini saja. Allah berfirman, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikuti apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Rasulullah saja kewajiban beliau mengikuti apa yang Allah wahyukan. Itu Rasul. Bukan mengerjakan apa yang beliau mau, tapi mengerjakan apa maunya Allah. Kalau itu Rasul, maka kita juga seperti itu. Kita beragama ini mengikuti apa yang Allah mau. Dan apa yang Allah mau telah diajarkan secara keseluruhannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang Allah mau pasti benar. Dan apa yang kita mau tidak tertutup kemungkinan iblis masuk di dalamnya. Tidak tertutup kemungkinan iblis masuk di dalamnya. Walaupun sepertinya seperti agama. Namun kalau tidak mengikuti apa yang Allah mau, iblis bisa bermain di dalam itu. Pernah kami sebutkan pengobatan dengan duburnya burung merpati untuk orang hepatitis. Ya, ini bukan pengobatan tibu nabawi. Ya, tapi ini ternyata sudah dilakukan, disebutkan dalam kitab Al-Burda Fir'auniyah. Juga ahli pengobatan klasik, ya, sekitar kurun 400 Hijriah, namanya Daud Al-Antaqi. Ya, dia ternyata orang Yahudi. Namanya Daud, tapi Yahudi. Dan dia mendalami ilmu pengobatan Mesir. Dan kami sudah coba, Masya Allah, dan beberapa ustadz, termasuk Ustadz Syafiq, membolehkan, dan kami langsung tanyakan ke Syekh juga, ya, para guru kami, juga tidak mengapa. Oh, nggak ada unsur kesyirikan, nggak mengapa. Walaupun akhirnya burung merpati itu mati, tapi matinya apa? Mati baik untuk nyelamatin nih orang nih. Jadi pernah ada seseorang yang hepatitis, ya, SGOT-SGPT-nya sangat tinggi, angka 2000, sangat tinggi sekali. Ketika diletakkan 5 burung merpati, dalam hitungan detik burung merpati langsung mati. Dubur burung merpati diletakkan di pusernya manusia. Ternyata puser manusia sampai detik ini masih berfungsi. Ya, burung merpati mengeluarkan diantaranya hawa-hawa yang beracun dari puser manusia. Subhanallah, langsung SGOT-SGPT dari 2000 turun menjadi 200. Angka yang sangat drastis sekali. Nah, wah ini tentunya apa? Kontroversi. Ya, kontroversi, apalagi kedokteran modern, ya, yang mereka nggak percaya seperti ini, ya kan, dibenarkan, ya, apalagi praktek seperti ini. Nah, apalagi yang mereka punya perasaan sama burung merpati. Nah, bahkan maaf ini ibu-ibu, sekedar saran, kalau buang softtek yang ada darah haidnya hati-hati, membuang rambut juga hati-hati, membuang BH bekas juga hati-hati, membuang katok bekas dalam juga hati-hati, karena ini alat-alat media sihir paling cospleng. Rambut perempuan diambil. Rasulullah disihir pakai apa? Nah itu Rasul loh Pak. Terus anak tambah lagi foto. Nah foto itu paling apa ya, strategis untuk menghipnotis, untuk memelet. Tahu nggak melet? Itu
Makanya, dan maaf ya, saya bukan mengkritik, tapi menjelaskan. Saya bukan ingin menjelek-jelekkan, tapi ingin meluruskan, mengarahkan. Ibu-ibu yang suka ngupload foto di HP, itu nanti bisa sebagai sarana untuk menghipnotis. Ngeri loh Bu, saya menemui beberapa kali yang sudah ngaji kena. Coba bayangkan Pak, salah seorang jamaah punya rumah 2, mobil 3, bisa kantil lengket sama security yang istrinya udah 3. Kalau nggak pakai ilmu ajian semar mesem, pakai apa lagi? Ada apa? Masya Allah, sakit sampai opname, itu anaknya 4 nggak ada yang ingat, yang disebut cuma dia terus. Subhanallah, aneh itu. Di ruqyah udah mental karena kondisi badan udah, akhirnya saya dengar terakhir stroke, mati separuh. Naam Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Ana ingat ana mulai belajar langsung kepada beliau itu ketika kuliah di Libya. Beliau punya kajian khusus hari Selasa di Masjid Al-Furqan di Dewan Dakwah. Habis zuhur biasanya. Ana juga ngaji sama beliau di Bogor. Tapi nggak serius. Kenapa? Karena perjalanan dari Jakarta ke Bogor ya, dari angkot ke kereta, ke angkot lagi, sampai tempat kajian itu sudah teler sama, udah ngantuk ya Allah seperti itu. Tapi yang jelas ana mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Dan tadi Ustadz Ami juga menyampaikan, kita ketika dekat sama Ustadz itu bukan hanya dari materi yang disampaikan, tapi dari adab dan akhlak beliau. Ini tuh beberapa kali ke rumahnya Ustadz Yasin. Rumah beliau sangat sederhana sekali. Bahkan anak duduk di bawah dengan karpet yang udah usang, bukan yang warna-warni. Ruang tamu beliau penuh dengan kitab dan buku. Anak tanya gimana cerita Ustadz, perjalanan Ustadz berdakwah Ustadz. Ya beliau sampaikan, di antara beliau sampaikan, anak ini kontraktor. Bertahun-tahun kontrak rumah. Dari satu rumah ke rumah selanjutnya, nanti nggak diperpanjang 2 tahun. Ada yang pernah lama sampai 4 tahun kata dia. Kata beliau, yang paling capek itu mindah kitab, kata dia. Ini menunjukkan bahwasanya beliau terus belajar, nggak pernah berhenti belajar. Dan beliau itu lembut orangnya, suka bergurau. Ketika anak datang ke rumahnya, dia ngomong sama anaknya, nih, Ustadz artis. Ente itu jangan foto-foto terus, kata Ustadz Yazid, ngomong sama anak. Itu Ustadz, bukan artis. Kata dia, siap Ustadz. Makanya zaman jangan foto-foto terus sama anak. Rahimahullahu ta'ala. Sama Ustadz Fathi juga. Sampai terakhir ya, anak kalau mau cerita beliau panjang ya. Karena waktu kita sini nanti insya Allah kalau ada waktu. Karena udah malam. Tapi enak cerita kalau sebelum tidur sebenarnya. Sampai terakhir anak ke sana, anak ngomong sama Ustadz Yazid. Ustadz, anak mau bawa istri anak Ustadz ke rumah Ustadz. Kenapa? Supaya istrinya belajar sama istri Ustadz. Bagaimana sabarnya menghadapi perjuangan seorang Ustadz. Bagaimana suaminya dihina, suaminya dimaki, bagaimana suaminya diusirkan hati istri itu. Kata Ustadz, siap dibawa, sudah nggak apa-apa. Dan alhamdulillah, anak sempat bawa istri anak untuk bertemu sama Ustadz Yazid, sama keluarganya. Akhirnya mak-mak kumpul sama mak-mak sendiri. Yang jelas perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Dan fitnah umat Islam ini adalah harta.
Semua umat itu punya fitnah dan fitnah umatku adalah harta, kata Nabi SAW. Sejak anak pulang dari rumahnya Ustaz Yazid, anak itu sering dikasih sama jamaah itu tas-tas branded ya. Kasih barang-barang branded. Anak ngomong sama mereka, jangan. Anak jangan dikasih lagi. Anak sampaikan kepada mereka, anak mau jadi diri anak sendiri. Jangan sampai anak ini dibentuk sama orang-orang kaya ini. Janganlah. Anak pernah beli motor. Motor lumayan mahal lah buat anak ya. Harga 60 juta waktu itu beli motor. Setelah anak pakai berapa lama, anak tanya sama diri anak, buat apa anak beli motor ini? Akhirnya anak jual lagi sudah, anak pakai motor biasa. Artinya dari rumahnya Ustaz Yazid, anak itu jadi lebih zuhud. Setelah melihat beliau seperti itu, dengan gaya hidupnya yang biasa aja ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua yang hidup di atas muka bumi ini, insya Allah pernah atau akan melakukan safar atau bepergian. Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam safarnya kita, bepergiannya kita dari satu tujuan ke tempat yang lain, itu adalah salah satu peluang emas, kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Thalathu da'watin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi di dalamnya. Ya, di antara salah satunya kata Rasulullah SAW, da'watul mazlum, doanya orang-orang yang terzolimi, wa da'watul musafir, doanya orang-orang yang dalam kondisi bersafar, dan yang ketiga adalah doanya orang tua untuk anaknya. Oleh karenanya jangan sampai kita lalai dalam safar kita, ya, panjatkan doa sebanyak-banyaknya. Siapa tahu di balik doa-doa kita dalam kondisi safar tersebut adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang membicarakan bagaimana murid-murid kami itu maju, bukan membicarakan berapa gaji saya. Ini baru namanya mendidik, bukan bisnis pendidikan. Tahun 1992, Gai terpilih sebagai guru teladan. Sampai sekarang pun sudah pensiun, saya tidak pernah tahu berapa gaji saya yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita para guru, para ustadz, para dai, sekedar bikin kelas, bikin sekolah, bikin pondok, tapi kita tidak pernah mengupgrade keilmuan dan kemampuan mengajar yang ada pada para guru, maka penyelenggaraan pendidikan yang kita lakukan hanya sekedar bisnis pendidikan. Ya itu hanya sekedar yang penting ngajar. So what, orang mau ngerti kah, mau enggak kah? Anak bisa menikmati atau tidak kah? Mereka dapatkan betul-betul tujuan pembelajaran atau tidak kah? Yang penting ngajar, bulanan dapat gaji. Itu namanya bisnis pendidikan. Karena pendidikan yang sebenarnya itu adalah bagaimana caranya orang itu bisa mendapatkan ilmu, ilmunya bisa diserap. Jadi kita itu tidak semata-mata hanya sekedar ngajar lalu gaji, begitu saja. Coba kita dengar bagaimana Kai dan Nenek dahulu karir mereka dalam bidang pengajaran. Kai dulu sempat jadi guru, kemudian jadi kepala sekolah, pengawas sekolah, masuk di Dinas Pendidikan, Kasidikdas, dan terakhir Kasubdin Pendidikan Sekolah. Tahun 1992, Kai terpilih sebagai guru teladan tingkat kota Balikpapan, jadi nomor 1. Seperti diketahui, pendidikan bermutu atau mutu pendidikan itu ada ketergantungannya dengan sosok guru atau kepala sekolah yang memimpin sekolah itu. Seorang guru harus benar-benar memiliki kompetensi yang harus benar-benar smart gitu. Kalau kita mengenal istilah belajar mengajar, ada 2 pengertian belajar mengajar itu. Belajar mengajar yang pertama adalah bertemunya antara murid yang belajar dengan guru yang mengajar, dan juga saya bilang harus diartikan bahwa belajar mengajar artinya guru itu sebelum mengajar dia belajar dulu, belajar tentang metode seperti apa. Nah itulah perlunya. Boleh langsung ngajar ya? Iya, harus guru itu menguasai tentang bagaimana teknik mengajar. Ada kiat mengajar. Ada bahkan saya pernah mengatakan kepada teman-teman guru di sekolah dulu, kita itu harus mencipta bagaimana supaya murid itu dapat dengan mudah untuk menyerap apa yang kita ajarkan. Itu yang penting-penting untuk diketahui oleh seorang guru. Sehingga guru itu bukan sekedar mengajar, tapi bagaimana kiatnya, bagaimana barangkali tidak ada di buku, tapi kita bisa mengembangkannya. Nah, tadi di awal saya bicara tentang kompetensi guru. Itu sebabnya sejak tahun berapa saya sudah lupa, karena saya pensiun memang sudah lama. Saya pensiun 1 Januari 2006. Tapi dulu itu ada waktunya di mana tidak boleh menjadi kepala sekolah kalau dia tidak sarjana pendidikan. Dulu S1. Bahkan sekarang
barangkali harus S2. Jadi seperti itu. Saya kebetulan 3 bersaudara adalah semua guru. 2 guru umum, 1 guru agama. Kami itu kalau di rumah, kalau bercerita pasti cerita tentang kemajuan murid kita. Tidak pernah kita bicara tentang, oh saya dulu gaji saya sekian, gaji saya. Sampai sekarang pun sudah pensiun, saya tidak pernah tahu berapa gaji saya yang sebenarnya. Kenapa? Karena ketika mengajar itu adalah tujuan kita adalah bagaimana kita bekerja dan bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak murid kita itu menjadi anak yang betul-betul mumpuni lulusnya. Bahkan saya pernah dulu waktu ketika ada tanya jawab antara kepala sekolah negeri dan kepala sekolah swasta. Nah itu ditanya, apa tujuan Anda sebagai kepala sekolah? Dan bagaimana untuk memajukan sekolah, bagaimana untuk menjadikan guru itu betul-betul guru yang berkompetensi. Bahkan ketika kami sedang bicara itu, terus ada yang bertanya, katanya gini, Bu saya ingat Ibu katanya, waktu Ibu mengajar saya ingat sekali, sampai sekarang saya ingat Ibu katanya. Ibu memberikan saya pelajaran sampai saya dulu tidak bisa membaca, sampai saya akhirnya bisa membaca karena metodenya Ibu katanya. Dia ingat terus apa yang saya ajarkan. Nah berarti kita mengajar itu bukan hanya mencari gaji ya, karena itu tujuan saya bekerja itu untuk ibadah. Dan bagaimana saya menjadikan anak-anak murid saya itu menjadi anak yang sukses. Teman-teman, yang saya benar-benar Masya Allah kagum dengan quotes-nya nenek mama saya tadi adalah, kami kalau ngumpul para guru-guru yang bersaudari ini, karena 3 orang kan bersaudari guru semua, kami sedang membicarakan bagaimana murid-murid kami itu maju, bukan membicarakan berapa gaji saya. Ini baru namanya mendidik, bukan bisnis pendidikan. Mohon maaf kalau kemudian saya munculkan kritikan. Sebagian sekolah yang dipentingkan adalah bagaimana sekolahnya itu, yang penting jalan pembelajaran. Tidak begitu peduli tentang bagaimana kualifikasi guru. Sebagian orang yang sebenarnya bukan basic pengajar, tiba-tiba langsung mengajar tanpa melalui proses training terlebih dahulu menjadi seorang pengajar. Mereka belajar, tapi mereka tidak mengetahui bagaimana thariqatut tadris atau manhajut tadris. Bagaimana metodologi dalam mengajar. Tiba-tiba lulus langsung comat jadikan pengajar. Dan ini adalah kesalahan manakala langsung ngajar tanpa proses training terlebih dahulu. Kita itu harus mendidik, bukan cuma sekedar menyelenggarakan bisnis pendidikan. Di antara bahaya bid'ah dikatakan di sini, fal bid'u, maka bid'ah itu pertama ihdatsun fid din, membuat hal-hal baru dalam agama. Padahal yang terbagus adalah yang ditinggalkan kita oleh Nabi Muhammad SAW. Bahaya bid'ah itu yang kedua, qaulun 'ala Allahi bighairi ilmin, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, yaitu menjual Allah padahal Allah ninuah ngenang-ngenu. Yang ketiga, bahayanya bid'ah ini yaitu membuat syariat di dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Hanya Allah yang berhak bikin syariat. Tiba-tiba nengke kita miak zikir-zikir baru, kita miak salawat-salawat baru, kita miak bacaan-bacaan baru, dan itu tidak diizinkan oleh Allah. Itu miak itu. Wal bid'atu sababun fi adami qabulil amal. Bid'ah sebab tidak diterimanya amalan. Dia lagi nerima ya seceket-ceket pemiak, sejenang-jenang pepia, dia nerima ya, ini masalah nih nek. Apa gawe temia ya? Ya mun temele na sade upa basila ta amalan yang kita disuruh oleh Allah, ino gena sade angit upa. 5 wa tafriqul ummah, niki memecah belah umat bid'ah. Ya si sakit nom baca ini, si sakit baca ino, sakit baca macam-macam yang kunang. Abu sunnah itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali turutnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam turut. Wal mubtadi'u yahmilu wizrahu wa wizra man tabi'ahu fi bid'atihi. Dan orang yang mengadakan bid'ah, dia akan memikul dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Serelue pengikut tele bid'ah ini serelue dosa ginta punggu. Ya bahayana bid'ah ini angka ini. Kama annal bid'ata sababun fil hirmani minasyurbi min haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bid'ah juga menjadi sebab tidak bisanya dia minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, akan diusir dari telaga. Yang kedelapan, al bid'atu tashwihun lid-din. Bid'ah ini bisa mengotori agama.
Karena agama si bersih, agama si sadiq ni si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taghyirun lil ma'alihi. Bid'ah ini yang merubah kedudukan daripada agama ini. Agama niki mulia li atas tahu masya Allah indah agama Islam ini. Lalu gara-gara kebid'ahan buruk jadi apa di mata orang. Yang paling napiarana menyakitkan yaitu berbuat bid'ah, berarti menganggap Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pengkhianat risalah. Kenapa demikian? Karena Nabi itu sudah mengatakan segala risalah dari Allah sudah saya sampaikan. Nabi tengenang, wah di narak ngentang, tiba-tiba kita ngenang masih arak ngentang. Berarti kita nuduh beliau sebagai pengkhianat. Salam menuang ke pantai. Jadi yang paling bahaya. Nas'alullah assalam wal afiyah. Ya oleh karenanya kan beje silangan yeno ino mun tutu cinta kepada beliau, maka cukupkan diri dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang bid'ah hari Asyura-nya. Yang pertama, menghidupkan malam Asyura. Min bid'i dzikri wa du'a fihi ihya'u lailatihi bi dzikri wa ta'abbud wa takhsis du'ain bismi du'ai Asyura. Jadi antara bid'ah zikir dan doa adalah menghidupkan malam dengan zikir dan ibadah, mengkhususkan doa di malam Asyura yang disebut dengan doa Asyura. Ada lagi yang doa Asyura itu disebutkan membaca sesuatu zikir, ya, ayat tertentu dan yang semisal. Maka ini tidak ada dasar. Yang kedua, salat Asyura jemaah. Man shalla yaum Asyura ma baina dhuhri wal asr. Barang siapa yang salat Asyura antara duhur dan asar, 4 rakaatin, 4 rakaat, yaqra fi kulli rakaatin, baca tiap rakaatnya Al-Qur'an Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 10 kali, dan qul huwallahu ahad 11 kali, dan muawwidzatain 5 marat 5 kali. Apabila salam istighfar 70 kali, a'tahu Allahu fil firdaus, maka Allah memberikan nanti di surga Firdaus kubah putih yang di dalamnya ada baitun min zamrudah, ada rumah dibangunkan oleh Allah di Firdaus dari jamrud berwarna hijau yang seterusnya pokoknya palsu jemaah. Ya. Nah, ini hadis-hadis di mana tadi kitab-kitab yang antum catat. Belilah kitab-kitab tersebut atau di ini antum bisa menilai ini, bisa meneliti atau bisa melihat minimal ini hadisnya. Oh, ada hadisnya namun ternyata palsu tentang masalah ini. Kemudian doa hari Asyura, ya, tadi malamnya, harinya. Kalau harinya biasanya membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil berapa kali jemaah? 70 kali. Membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil itu nanti disebutkan katanya kafahullahu syarra dzalikal yaum. Di hari itu Allah selamatkan dari bencana. Hasbiyallah ni'mal wakil 70 kali. Ustaz, wong itu zikir loh, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa enggak oleh? Itu kan hasbalah namanya. Zikir yang bernama hasbalah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa enggak boleh? Tidak boleh dan haram hukumnya. Kenapa haramnya? Satu, menetapkan waktu yang tidak ditetapkan oleh syariat. Yang kedua, menetapkan bilangan yang tidak ditetapkan oleh syariat. Sementara waktu, bilangan, kaifiat, sebab, jenis, ini harus kepada dalil yang sahih. Maka setiap ibadah yang penetapan waktunya, jenisnya, bilangannya tidak ada dasarnya, maka masuk kepada bid'ah. Walaupun hasbiyallahnya adalah bagus. Bagus itu kalau tidak bid'ah di dalamnya. Kalau bid'ah menjadi haram. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan para jamaah. Ini sesat membaca 70 kali di hari Asyura dengan keyakinan tersebut. Lalu yang keempat jemaah, memperingati bid'atul huzni wal ma'atim. Bid'ah memperingati kesedihan dengan kematian Husain. Memang Husain bin Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh tentara Ubaidullah bin Ziyad di padang Karbala. Dan Husain tanya waktu itu,
Ayu makan hada. Ini tempat apa namanya? Kata sahabat-sahabatnya, ini adalah Karbala. Kata Husain, Karbala, karbun wabala. Karbun artinya kesedihan, kesusahan. Bala artinya bencana. Dan ternyata sial. Jadi tempat itu justru membawa sial. Nah, Karbala, karbun wabala. Di hari Jumat jemaah, tanggal 10 bulan Muharram di tahun 61 Hijriah, dibunuhlah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Syiah melakukan perayaan, yakni meratapi kematian Al-Husain. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Terkadang anak-anakmu, terkadang pasanganmu adalah musuhmu, kata Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ketika mereka ini tidak mendukung Anda untuk ibadah, untuk kebaikan, mereka adalah musuh. Banyak suami-suami yang gak ingin istrinya berjilbab. Ini musuh. Ya, banyak anak-anak yang terus membuat gelisah orang tua sehingga orang tuanya enggak fokus dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lakukanlah muhasabah agar Anda tahu siapa musuh yang sesungguhnya. Tentu musuh yang kita bicarakan di sini bukan musuh yang ingin mematikan kita, enggak. Musuh yang kita bicarakan di sini adalah musuh yang membuat Anda hilang kebaikan. Musuh yang membuat Anda tidak berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Musuh yang membuat Anda semakin lemah dalam menjalankan kebaikan. Ingat jamaah sekalian, kawan-kawan kita ini, teman-teman kita, ada kawan-kawan yang memang ingin menjebak kita dengan dosa. Misalnya tadi, teman kalau diajak bicara pasti ngajak gibah. Ngajak, ini musuh, jangan-jangan dekati. Cukuplah pembicaraan sekilas lewat. Gimana kabar? Oh, sehat anak-anak, gimana dengan keadaan? Selesai. Tidak perlu bicara lama-lama. Begitu Anda bicara 5 menit saja, dia akan membelokkan pembicaraan kepada gibah. Kenali musuh. Lalu saya punya kawan lagi. Kawan saya ini memang gak suka gibah, tapi kalau ngomong, yang diomongin dunia terus. Oh, kita baru beli mobil baru. Oh, kita pun baru beli rumah baru. Oh, kita habis jalan-jalan ke Eropa. Orang-orang yang mengajak Anda bicara dunia, tinggalkan. Karena orang yang terus mengajak Anda bicara dunia, apa yang terjadi? Anda nggak akan bersyukur dengan hidup Anda. Karena Anda akan ingin seperti itu. Saya habis beli rumah loh, sekian. Modelnya begini, ada kamar mandinya. Semakin Anda buka telinga untuk bicara ini, semakin Anda tak mensyukuri rumah di rumah. Ini rumah Anda nggak bersyukur. Kenapa? Ini telinga baru saja dibuka selebar-lebarnya untuk pembicaraan dunia. Maka orang yang mengajak Anda berbicara tentang dunia, mereka akan membuat Anda nggak bersyukur dengan yang ada. Anda punya mobil, tapi karena kawan ini selalu bicara tentang mobil-mobil mewah, mobil kamu apa sekarang? Mobil saya ini sudah seharusnya diganti. Sekarang udah muncul model begini. Akhirnya pulang ke rumah kita lihat mobil kita jelek, padahal mobil kita cakep. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, orang-orang yang mengajak Anda berbicara dunia, tinggalkan. Mereka itu enggak ada gunanya. Anda tidak akan pernah menjadi orang yang bersyukur sementara Anda terus dikelilingi orang yang mengajak Anda bicara kemewahan. Ya. Orang-orang yang mengajak Anda berbicara kemewahan, orang-orang inilah yang menutup jalan Anda untuk bersyukur. Karena agama ini mengharuskan, menuntut agar kita melihat ke bawah, betul enggak? Tetapi kawan-kawan ini selalu mengajak kita terbang di awan untuk melihat kemewahan. Akhirnya apa? Kita pun makin tak bersyukur dengan apa yang kita punya. Maka apabila Anda bermuhasabah, ya, ketemulah dosa. Siapa sumber dosa? Sumber dosa fulan. Ketemu musuh.
Anda muhasabah lagi, ketemu lagi dosa yang kedua. Siapa penyebabnya? Fulan. Oh, ternyata musuh. Banyak orang yang kita cintai, tapi sesungguhnya mereka adalah musuh. Musuh dalam kacamata agama kita bukan mereka yang ingin kematian kita, enggak. Tapi musuh dalam yang kita bicarakan adalah setiap orang yang membuat Anda jatuh kepada dosa, mereka adalah musuh.